Mungkin ada yang nanggapin. Silahkan. Siapa yang mau tanggapin? Is ada mau nanya? Bang Menawar Menawar desa. Reza. terima kasih ininya masukannya lah gitu. Saya sih sepakat ya gitu bahwa sebenarnya banyak apa namanya informasi disinformasi, eh, provokasi yang benar-benar bot gitu, artinya nggak punya perasaan gitu. Dan saya sepakat bahwa manusia memang harus dimanusiakan, nggak bisa, kita nggak bisa memperlakukan manusia seperti binatang gitu. Tapi hal dalam hal ini gitu, yang saya perhatikan dari perkembangannya, eh, ini saya ngelihatnya begini, ini sepertinya penolakan itu ya, penolakan terhadap Rohingya ini ada layernya gitu. Mungkin di layer pertama kalau saya perhatikan yang menolak Rohingya ini adalah justru masyarakat yang bersinggungan langsung, artinya yang di pesisir pantai yang mereka bertemu langsung gitu. Entah itu karena yang katanya attitude-nya kurang baik atau apa segala macam lah gitu. Itu layer pertama yang saya lihat. Di layer kedua itu mungkin nggak hanya penduduk Aceh gitu, tapi penduduk Indonesia yang secara umum yang merasa bahwa terjadi ada apa ya, ada rasa bahwa kedaulatan kita terintimidasi atau apa gitu yang membuat kenapa datang dari mana perasaan itu gitu. Kalau menurut saya ada rasa yang keluar justru datang dari sikap-sikap yang diperlihatkan dalam komunikasinya lembaga-lembaga internasional ini seperti UNHCR. Kita lihat bagaimana di lapangan mereka berdebat dengan masyarakat dan sikapnya mereka yang kelihatan seperti apa? Seperti angkuh gitu, bukan angkuh apa ya? Ya seperti gitulah, seperti gitu. Terus dari Amnesty Internasional gitu, Usman Hamid yang mengatakan apa yang bersifat provokasi gitu, yang membuat masyarakat tuh merasa panas gitu loh, panas atau ini kenapa kedaulatan kita diinjak-injak gitu loh, kenapa kedaulatan kita diinjak-injak. Nah itu layer kedua gitu. Mungkin ada beberapa layer yang lain gitu. Mungkin saya ini ada di posisi yang layer kedua gitu, yang melihat ini ada masalah apa ya gitu. Seakan-akan didikte lembaga gitu internasional ini untuk dengan ancaman-ancaman kayak Usman Hamid ngomong bahwa nanti kalau tidak diterima itu akan negara akan pelanggaran hak asasi manusia gitu misalnya gitu dengan nada ancaman gitu, termasuk Yara kemarin gitu, yang mengatakan bahwa siapa yang menolak bisa dipidana. Tadi cerita Bang Munawar bahwa di Malaysia itu waktu masyarakat Aceh mengungsi ke Malaysia itu terjadi dampak negatif lah, ada dampak negatif walaupun seperti dibilang ya kita harus berterima kasih juga dengan pihak Malaysia. Tapi apa penyebab ada dampak negatif itu? Karena saya melihat ada keabu-abuan antara di dalam undang-undang, di dalam hukum, mungkin hukum internasional jadinya ya, mengenai siapa itu pengungsi dan siapa itu yang disebut dengan imigran gitu. Itu yang membuat terjadi dorong tarik gitu loh, dorong tarik sehingga pemerintah Malaysia itu seperti tidak bisa membedakan. Ini terjadi di Indonesia sekarang gitu. Ini kita nggak bisa membedakan yang mana ini pengungsi atau ini adalah imigran gitu, karena ada wilayah abu-abu gitu, ada wilayah abu-abu yang sebenarnya itu adalah menjadi tanggung jawab UNHCR gitu kalau menurut saya. UNHCR dalam pengertian gini, dari Cox's Bazar mereka sekarang pindah, itu kan masyarakat seperti saya mungkin ya yang awam gitu. Saya berpikir bahwa ini kan mereka statusnya dari Cox's Bazar gitu ya, bukan dari peperangan yang benar gitu, dari peperangan yang mereka di Myanmar. Mereka sudah ditampung di Cox's Bazar, kemudian mereka berpindah negara. Sementara secara hukum, saya rasa secara orang-orang yang di dalam camp pengungsian itu tidak dibenarkan untuk meninggalkan tempat, berpindah tempat gitu istilahnya, apalagi pindah negara.
Dan ada rasa, ada pemikiran yang membuat saya berpikir bahwa apa ini kan nggak mungkin ya UNHCR nggak tahu gitu. Kemudian difasilitasi, seakan-akan difasilitasi oleh UNHCR perbuatan yang sebenarnya tidak diperbolehkan gitu. Terus kemudian ternyata ada tindak pidana diindikasi ada tindak pidana perdagangan orang di situ. Tindak pidana perdagangan orang ini abu-abu gitu ya. Situasinya abu-abu, itu bisa dimanfaatkan justru oleh sindikat-sindikat TPPO ini. Tapi memang mereka ini, orang Rohingya ini memang betul-betul menjadi korban. Mereka menjadi komoditas gitu. Seakan-akan mereka menjadi komoditas untuk dimanfaatkan oleh semua pihak gitu. Bisa pihak siapa aja, bisa pihak dalam negeri kita, atau bisa pihak luar negeri, atau pihak manapun gitu, untuk membuat suatu agenda atau apa, karena keabu-abuannya ini gitu, keabu-abuannya ini. Jadi apakah dibenarkan gitu mereka ada sebuah kartu UNHCR itu yang mengalahkan kekuatannya dengan paspor diplomatik gitu? Apakah dibetulkan gitu misalnya pemerintah pengungsi yang ada 14.000 pengungsi di Indonesia sekarang, dari Afghanistan, dari Kongo, mungkin dari Iran, itu ada 14.000. Terus kalau mereka tiba-tiba sekarang dengan mereka sudah diakui, dengan mereka punya ID UNHCR, terus mereka sekarang berpindah posisi ke Australia misalnya, katakan masuk, apakah itu dibenarkan, dan apakah itu pemerintah Australia harus menerima mereka sebagai pengungsi gitu? Itu yang kalau saya gitu Bang melihatnya gitu. Jadi mungkin saya ada di layer itu. Ini ada apa gitu. Biar bisa ditanggapi dulu sama Bang Nurliza, boleh ya Bang X ya? Boleh, terima kasih banyak. Oke. Yang pertama sekali begini, Indonesia ini kan sebuah negara yang berada di tataran internasional. Jadi ada norma-norma internasional yang harus kita jaga. Jadi terkait dengan pengungsi ataupun refugee itu ada konvenan PBB yang harus diratifikasi. Jadi negara-negara yang meratifikasi itu misalnya seperti Amerika. Jadi Amerika itu dia ada 2 program menerima pengungsi. Yang pertama prosesnya resettlement, orang yang di Malaysia, di mana-mana misalnya di Thailand, di Vietnam segala macam dibawa ke sana untuk negara ketiga. Itu namanya refugee. Yang kedua, ada orang yang merasa terancam di negaranya masuk ke Amerika, kemudian mereka mendaftar diri untuk proteksi, namanya asylum ataupun asylum seeker, orang yang mencari perlindungan. Ini negara yang meratifikasi. Nah, seperti Indonesia, Thailand, Malaysia ini tidak meratifikasi konvenan itu. Jadi secara tanggung jawab tidak perlu untuk melakukan resettlement ataupun menerima para pengungsi itu untuk bermukim menjadi warga negara di sini, itu tidak perlu. Itu saya kira sangat jelas, jadi tidak abu-abu. Jadi misinformasi terhadap UNHCR, misinformasi terhadap Amnesty itu memang kebiasaan. Khususnya maaf saja banyak orang-orang kita di pemerintah yang curiga kepada mereka. Karena kenapa? Karena perlakuan-perlakuan kita terhadap manusia kadang-kadang itu tidak sesuai dengan standar internasional. Misalnya kita bunuh orang di Aceh, ketika Amnesty atau UN mengingatkan, marah. Ngapain UN dikte Indonesia, kan ini Aceh provinsi sendiri, padahal orang Aceh dibunuh ataupun diperlakukan tidak sesuai dengan norma internasional. Itu biasalah. Nah, terkait dengan pengungsi di sini hari ini orang Rohingya itu adalah orang yang di tengah laut, yang harus kita selamatkan. Jadi kalau mekanisme menerima tadi, kita tidak bisa menerima untuk kita tempatkan di sini menjadi warga negara karena Indonesia bukan atau negara yang tidak meratifikasi konvenan PBB itu. Jadi kita tidak perlu untuk membuat mereka tinggal di sini selama-lamanya, tidak. Jadi yang perlu itu mereka di laut ini kita selamatkan. Dan selama ini sudah kita selamatkan. Jangan salah loh. Orang Aceh itu sudah bertahun-tahun menyelamatkan orang Rohingya yang ada di laut. Baru akhir-akhir ini terjadi penolakan itu di pantai, bukan di lautnya. Jadi kita tidak pernah menyalahkan orang Aceh. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, orang Aceh selama ini sudah melakukan tanggung jawab yang sangat luar biasa, yang mungkin oleh negara tidak diimbangi supaya cepat-cepat untuk mengambil mereka sehingga tidak terjadi konflik internal yang ada di Aceh. Jadi yang kita ceritakan hari ini adalah korban-korban yang kebetulan sudah di laut. Kemudian yang kedua, Indonesia harus melakukan misalnya upaya
upaya-upaya diplomasi dengan Bangladesh. Bagaimana supaya Bangladesh jangan sampai membiarkan ada bot yang keluar dari wilayah mereka, sedangkan mereka adalah orang-orang yang di kamp pengungsi dan segala macam. Itu kan kerja-kerja diplomasi. Tapi kalau mereka sudah di depan rumah kita, kemudian mereka botnya mau rusak, kemudian mereka sudah berhari-hari di laut lapar dan segala macam, kita tetap wajib untuk memberi makan. Ini sebenarnya clear, tidak ada yang abu-abu dalam hal ini, sama sekali tidak ada yang abu-abu. Jadi mungkin sangat jelas bahwa Indonesia memang tidak bisa untuk mengambil mereka menjadi warga negara Indonesia ataupun menetap di Indonesia. Itu memang biasa itu. Nah, negara-negara yang meratifikasi itu pun bahkan ada yang kemudian tidak mau menerima untuk sementara waktu. Misalnya Inggris pernah suatu saat tidak menerima, ataupun ketika orang Syria lari ke Eropa yang mereka sebenarnya ketika ada orang mencari suaka itu tidak boleh untuk dikembalikan, kadang-kadang nggak sanggup karena sudah terlalu lama. Jadi curiga-curiga bahwa ada skenario ini itu segala macam itu sebenarnya tidak ada. Di mana-mana daerah konflik itu pasti ada influx of the refugees. Teringat saya waktu saya kuliah di Kairo itu ribuan orang Palestina di negara-negara Arab nggak disukai mereka, sama juga diberikan stigma-stigma yang tidak baik. Kemudian ada orang Syria, ada orang Irak, ada orang Afghanistan, ada orang ini di Eropa. Itu banyak yang kemudian ada stigma-stigma itu. Makanya tidak ada itu skenario-skenario itu. Saya kira yang penting bahwa ketika mereka itu ada permasalahan di laut, mereka sudah di perairan kita itu, pemerintah Indonesia wajib membantu mereka secara manusia. Dibawa kemana? Atau begini, kalau misalnya tidak mau menyusahkan Aceh dan menjadi masalah di Aceh, ketika misalnya kapal mereka rusak di tengah laut oleh Angkatan Laut, dibawa kemana misalnya yang ada imigrasi, dinaikkan ke kapal Angkatan Laut, dibawa misalnya ke tahanan imigrasi misalnya di Medan atau di Batam atau di Kepri atau di mana, dibawa ke sana, ditempatkan mereka di sana ke sebuah tempat. Karena Indonesia sebenarnya mempunyai rekod yang baik dalam menerima pengungsi. Itu waktu pengungsi Vietnam naik dengan bot, Kamboja naik dengan bot, diterima di Pulau Galang. Dan kemudian mereka dipindahkan ke negara ketiga, ke Amerika dan segala macam. Jadi persoalan pengungsi itu bukan hanya persoalan Aceh, tapi persoalan seluruh dunia. Di mana-mana pun. Waktu Ukraina kemarin itu juga bermasalah. Jadi saya kira kita tidak perlu terlalu jauh untuk curiga kepada Usman Hasan dan segala macam. Usman Hasan itu saya kenal baik. Waktu dia di New York, waktu saya di New York, saya kenal baik. Dia sangat banyak membantu juga pengungsi-pengungsi yang ada di Aceh untuk mereka mendapatkan hak-hak mereka. Jadi saya kira kita sesama bangsa ini di sini, baik bangsa Aceh ataupun bangsa Indonesia itu, jangan sampai karena kedatangan tamu ini kita kemudian bermasalah sesama kita. Ada konflik internal, itu yang harus kita jaga. Jangan ada itu. Ukhuwah Islamiyah tetap kita jaga. Kemudian orang-orang yang perlu kita bantu ya semampu kita. Kalau tidak mampu kita serahkan kepada UN, tolong UN bawa kemana. Tapi yang jangan kita itu datang mengusir mereka, kemudian memaki-maki mereka, memukul mereka, itu tidak boleh. Karena secara manusia kita tidak bisa untuk melakukan itu. Itu saja. Kemudian saya ada juga perasaan gitu ya. Hal yang baik yang dilakukan oleh orang Aceh itu kadang-kadang dicurigai. Apalagi hal yang agak-agak buruk seperti misalnya ada sebagian yang menolak ini. Waktu orang Aceh melaksanakan syariat Islam, itu apa yang nggak dimaki orang Aceh itu? Gara-gara syariat Islam orang Aceh miskin, ini itu segala macam. Pokoknya padahal syariat Islam itu yang diimplementasikanlah suatu hal yang baik misalnya. Melaksanakan suatu hal yang baik saja itu kadang-kadang bisa untuk menjadi mangsa daripada bot-bot yang ada di medsos. Entah apa-apa dikatain kepada orang Aceh. Nah hari ini ketika ada segelintir masyarakat Aceh yang mungkin bermasalah dengan mereka, itu langsung menjadi isu bahwa seolah-olah orang Aceh begini dan segala macam. Itu kan tidak ada. Dan orang Aceh itu tidak semuanya juga menolak yang di pesisir itu. Kadang-kadang murni karena penolakan, karena memberatkan orang Aceh. Tidak juga kadang-kadang. Ada juga makhluk-makhluk halus yang sebenarnya harus menjaga konstitusi. Kadang-kadang ikut bermain untuk menunjukkan bahwa tuh lihat tuh orang Aceh itu kan kayak gitu tuh. Mereka dulu waktu tsunami dibantu orang, waktu konflik dibantu orang. Begitu sekarang itu nggak mau bantu orang. Itu ada juga orang yang bekerja secara sistematis untuk membuat potret orang Aceh itu seolah orang Aceh itu buruk.
Padahal alhamdulillah lah di Aceh ini baik-baik saja. Kemudian kita kalau sepakat dengan damai, sepakat dengan damai. Kalau misalnya waktu perang kita sepakat perang. Jadi biasa saja. Maksudnya kadang-kadang kalau Aceh itu dicurigai, dilakukan operasi-operasi senyap, itu kasihanlah orang di Aceh ini. Maksudnya sudah cukup yang kita rasa dengan operasi-operasi senyap yang ada selama ini di Aceh. Jadi maksudnya biarlah itu dikelola dengan baik oleh negara. Jadi negara ini kan harus bertanggung jawab. Ketika ada pengungsi misalnya datang ke sebuah tempat, orang kampung cuma bisa menampung 3 hari. Kemudian sesudah itu dibawa ke sebuah tempat yang lain, dan negara harus cepat, harus sigap untuk menyelesaikan masalah ini secara komprehensif. Jangan lagi misalnya ditambah dengan informasi-informasi untuk menabrakkan kita dengan lembaga-lembaga internasional. Misalnya UNHCR. UNHCR itu mereka sangat terbatas kemampuan mereka dalam mengintervensi negara. Mereka itu mempunyai mandat bahwa siapapun yang keluar dari negaranya untuk mencari perlindungan itu mereka wajib verifikasi. Jadi UNHCR itu kan nggak banyak toolnya, nggak banyak kekuatan mereka itu, nggak banyak itunya. Misalnya orang Aceh, kalau orang Aceh di Aceh ketika mengungsi dulu itu namanya IDP, Internally Displaced Person. Jadi bukan orang yang diurus oleh UNHCR. Kadang-kadang ada orang Aceh, waktu Aceh konflik kenapa UNHCR nggak datang ke Aceh? Nggak bisa, karena kita masih mengungsi dari misalnya dari Tiro ke Bernun. Tapi kalau mengungsi dari Aceh ke Malaysia, itu UNHCR di Malaysia itu harus mengurus ataupun memverifikasi bahwa apakah orang ini betul pengungsi ataupun refugee ataupun orang yang perlu perlindungan atau tidak. Jadi sebenarnya tidak ada yang abu-abu dalam aturan internasional, tidak ada yang abu-abu dalam aturan Indonesia sendiri. Banyak aturan-aturan Indonesia yang sangat bagus seperti Perpres 2016 terkait dengan mekanisme bagaimana menerima orang yang ini. Jadi saya melihat bahwa orang Aceh juga termasuk korban hari ini, korban misinformasi bahwa orang Aceh seolah-olah kejam, seolah-olah jahat dan segala macam. Yang kadang-kadang orang yang melakukan itu orang yang disuruh oleh orang lain. Kadang-kadang ada juga yang kadang-kadang memang karena literasinya kurang. Tapi yang jelas bahwa secara keagamaan, secara keislaman, secara keacehan, secara hukum internasional, ketika ada manusia yang bermasalah itu harus kita tetap melakukan bantuan-bantuan yang sesuai dengan apa yang sudah disyariatkan kepada kita semua. Ada yang lain yang mau ngasih komentar, mungkin mau ngasih. Ada tertangkapnya agen-agen beberapa orang, dan sampai juga pada saat itu agen itu ada tertangkap di Sabang gitu Pak. Yang memberikan informasi di mana tempat yang bisa untuk dilakukan pendaratan kapal. Nah, menurut data yang saya terima, memberikan informasi kalau memang bisa kapal mendarat di tempat yang dia sudah cross check, itu satu informasi 300.000 gitu. Pernyataan di awal itu kan mereka pengungsi gitu. Yang kedua, mereka ini datangnya tanpa dokumen resmi, Pak. Nah, itu yang kedua. Mereka hanya bermodal kartu atau ID card dari UNHCR. Apa di sana itu tidak ditutup keran, apalagi yang saya tahu mereka sudah ditampung di camp penampungan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab, Bu Fi. Boleh silakan. Terima kasih. Yang pertama sekali terkait dengan agen yang ditangkap, itu ada pernah di Belawan di beberapa daerah. Saya kira itu di semua negara yang saya tahu bahwa human trafficking itu adalah kriminal, maksudnya sebuah perbuatan yang pidana yang memang bisa dihukum. Jadi saya kira pemerintah kita ataupun pihak aparat hukum itu harus dengan tegas menegakkan hukum untuk proses-proses yang terjadi apabila ada indikasi ataupun orang yang terlibat dalam penyeludupan manusia ataupun TPPO itu suatu hal yang memang lazim di seluruh dunia, bahwa dunia tidak akan mau untuk melakukan misalnya pengampunan terhadap orang-orang yang melakukan human trafficking ataupun perdagangan manusia itu jelas. Makanya kita berharap bahwa aparat hukum harus betul-betul
intens atau mendalami persoalan ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan dokumen yang namanya refugee, orang lari dari kampung itu nggak ada apa-apa dia. Banyak orang Aceh yang lari ke Malaysia, yang dulu saya di Thailand dan segala macam itu tidak ada apa-apa kita. Bahkan waktu berangkat itu kadang-kadang diberikan surat oleh negara penerima bahwa kita masuk di sana baru kita untuk memperbaiki kehidupan kita, maksudnya memperbaiki identitas kita. Bahkan untuk keluar negeri kita itu tidak diberikan sebuah surat laksana perjalanan untuk bisa dipakai setahun untuk pergi ke beberapa negara. Itu ada mekanismenya kalau orang memang berhak untuk diberikan perlindungan. Kemudian yang ketiga, saya sepakat tadi bahwa ketika mereka sudah ada di Bangladesh, itu bagaimana Indonesia atau negara-negara tetangga ini berkomunikasi dengan Bangladesh supaya Bangladesh ini harus memperketat kerannya itu sehingga tidak keluar. Kalau keluar itu pasti, di mana-mana itu pasti. Orang kan tidak nyaman. Waktu kita bercerita di camp itu nggak enak memang. Kita, orang Aceh dulu banyak itu di camp-camp itu lari juga. Nggak tahan juga. Jadi seperti mereka misalnya di camp itu nggak senang juga mereka karena bukan itu tujuan mereka. Jadi maksudnya kalau lari dari camp itu sebuah kebiasaan memang terjadi di mana-mana. Makanya harus dijaga dengan ketat ataupun harus ada mekanisme yang jelas. Jadi orang yang tinggal di Bangladesh itu di camp mereka itu banyak mafia, banyak pembunuhan, banyak terjadi kekerasan dan segala macam. Mereka tidak nyaman juga sehingga untuk lari itu pasti ada. Apalagi ada yang mengiming-imingkan segala macam. Jadi ini saya kira harus ada dari Kementerian Luar Negeri kita ataupun dari Kedutaan Besar Indonesia di di Bangladesh untuk melakukan hal-hal diplomasi supaya keran itu tertutup sehingga mereka tidak keluar. Jadi misalnya banyak Indonesia membantu misalnya di sana bantuan-bantuan kemanusiaan sehingga mereka tidak keluar dari sana. Ini saya kira harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan itu salah satu solusi dari hulu memang untuk mereka tidak datang ke sini. Kalau udah datang ke sini kan udah cerita hilir nih, udah nyampe. Jadi kita tetap harus membantu. Jadi saya kira sangat sepakat dengan apa yang disampaikan tadi bahwa terkait dengan perdagangan manusia hukum harus jelas. Terkait dengan dokumen tadi udah jelas ya. Ini contohnya seperti begini. Kita ada bencana, misalnya banjir di sebuah tempat. Kita misalnya di Banda Aceh ada banjir, kemudian kita pindah ke saudara kita misalnya di sebuah tempat, katakanlah misalnya di Indrapuri atau di mana lah misalnya. Nah ketika kita bawa keluarga untuk tinggal di rumah abang kita atau adik kita atau saudara kita, om kita, tante kita, makcik kita dan segala macam, kita tinggal di rumah mereka, jangan lama, sebulan, seminggu itu sudah terjadi tektok juga. Itu pasti nanti dibilang kan, wah anaknya begini, anaknya buang gelas, nggak cuci piring dan segala macam, pasti terjadi seperti perselisihan juga. Apalagi kalau tinggal di sebuah tempat dengan kondisi yang tidak jelas dengan waktu yang sangat lama. Itu pasti akan terjadi banyak pertikaian, banyak kerusuhan, banyak ketidakpuasan dan segala macam. Itu kita lihat pengalaman kita sendiri pasca tsunami. Ketika sesudah tsunami sebagian kita keluarga menumpang di keluarga yang lain itu kan kadang-kadang tidak terlalu lama juga, sebulan 2 bulan. Habis itu kan ada gesekan-gesekan kecil, itu sesama keluarga kita, apalagi dengan orang-orang yang lain. Makanya prinsipnya saya melihat bahwa ada hal yang dilakukan oleh negara, ada hal yang dilakukan oleh masyarakat, ada hal yang dilakukan oleh lembaga internasional bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi yang jelas ketika mereka sudah sampai di sebuah tempat di Indonesia, itu janganlah kita melakukan persekusi. Jangan misalnya kita mengejar mereka ataupun menyakiti mereka, jangan. Kalau kita tidak mampu untuk membantu, kita diam saja. Kalau kita misalnya tidak mau membantu, ya sudah kita tidak di rumah saja. Tidak usah memperburuk dengan informasi-informasi bahwa mereka nanti akan buat KTP, akan buat ini itu segala macam. Kan ada mekanismenya di Indonesia ini, nggak mudah-mudah kita membuat ini itu segala macam. Jadi harus menjadi bangsa yang besar, harus menjadi orang yang besar, harus menjadi orang yang berjiwa besar kita ini ketika menghadapi kondisi-kondisi seperti ini. Karena hari ini kejadiannya mereka yang korban. Ke depan kita tidak tahu apakah kita ataupun orang lain yang menjadi korban. Jadi kita tetap harus mempersiapkan diri untuk hal-hal yang selalu bermuatan kebaikan untuk semua. Mungkin itu sedikit Bu Fi, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau nanggapin? Atau mau yang ditanyakan atau mau didiskusikan? Oke, siapa lagi?
Bang King atau Zakaria yang baru sampai, boleh juga Zakaria. Welcome Bang Zakaria. Assalamualaikum. Salam. Saya dari Pedah Bangladesh. Ya, silahkan. Nah, saya soalan